Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI. Hari ini kita membahas mengenai analisis pekerjaan. Sebagaimana kita tahu dan sudah beberapa materi yang saya berikan, ya. Analisis pekerjaan memungkinkan manajemen untuk mengetahui dan menelusuri, ya, apa sih pekerjaan dari sebuah posisi atau suatu jabatan posisi. Nah, dari materi yang sudah saya berikan, ya, baik dari RPS ini kita mencari apa yang kita cari gitu ya. Coba kita cari. Satu, ini kita harus mampu melakukan proses analisis pekerjaan. Oke. Lalu ada konsep pemahaman, metode yang harus dipelajari, lalu membuat tugas atau mencari contoh deskripsi dan spesifikasi jabatan yang sudah dibuat dari analisis pekerjaan. Nah, kendalanya banyak sekali yang terjadi, kesalahan kerja, ya. Poin ini menunjukkan kegagalan mendapatkan pegawai baru yang kompeten. Kenapa? Karena spesifikasi dan persyaratan pekerjaannya nggak jelas. Nah, sebagai manajemen atau sebagai manajer, nih ceritanya kalian nanti tempatkan atau posisikan diri kalian tuh sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai pimpinan, ya, sebagai HRD. Kalau kita akan melakukan analisis pekerjaan, kalau kita akan melakukan rekrutmen, agar tidak gagal seperti poin ini, ya, yang ada di RPS, itu harus apa? Kita harus mengacu kemana? Nah, teman-teman sekalian, selain melalui metode yang tadi sudah dijelaskan melalui video di YouTube maupun di materi dan buku yang kalian sudah sediakan, yang disediakan oleh Unindra, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana kita memberikan atau mencari analisis pekerjaan yang dapat traceable atau bisa kita pastikan kalau orang tersebut mengikuti itu jadi kompeten, ya. Selain kompeten, spesifikasi dan persyaratannya juga jelas. Nah, hal tersebut bisa kita coba cari dan bisa saya akan jelaskan. Pertama, kita akan mengenali tentang persamaan dari sebuah SKKNI, ya. SKKNI ini lebih mudah saya jelaskan, bahasa gampangnya itu adalah ketelusuran, ya, sebuah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, ini SKKNI ini contohnya salah satunya, ya. Nah, ini SKKNI nomor 370 tahun 2013, ya. Bagi siapa? Ini untuk standarnya bagi siapa? Ini bagi barista, ya, golongan bar, kelompok usaha, rumah minum atau kafe. Nah, ini yang akan saya coba jelaskan. Sebenarnya seorang barista itu analisis pekerjaannya sebenarnya apaan saja sih? Kayak gitu ya. Nah, kita kan banyak nih yang suka nongkrong-nongkrong di kafe, ngerjain tugas di kafe, belajar, atau mungkin ada teman-teman yang sambil kuliahnya dilakukan di kafe gitu ya. Nah, SKKNI ini menjelaskan tentang judul unit, deskripsi unit, elemen, sampai pada panduan penilaian. Jadi, kalau kita persamakan dengan teknik atau penyusunan analisis pekerjaan pada materi yang kita bahas atau yang sesuai dengan buku, hal ringkas atau simpelnya itu sudah dijabarkan dalam SKKNI, ya. Nah, SKKNI ini dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ya, pada tahun 2013. Ini yang terbaru untuk skema barista. Nah, nanti di setiap pekerjaan-pekerjaan lainnya itu ada lagi, entah perhotelan, ya, sebagai lobby ambassador, ya, itu namanya bellboy. Ada yang customer service,
ada yang marketing ya. Ini nanti berbeda-beda. Tinggal teman-teman cari kira-kira SKKNI yang dibutuhkan atau lingkup pekerjaan yang dibutuhkan itu apa. Oke. Nah, saya coba jelaskan. Pada SKKNI dijelaskan suatu judul unit. Nah, pada analisis pekerjaannya, judul unit ini sama dengan judul SOP. Ya. Lalu pada deskripsi unitnya itu sama dengan ruang lingkup SOP. Mudahnya adalah yang dijelaskan standar kompetensi, yang mudahnya adalah yang dijelaskan oleh SKKNI ini adalah wujud dari apa yang dikerjakan oleh seorang barista ya, tergantung apa aja skemanya kayak gitu. Oke, misalnya kita coba buka seorang barista ya, dia melakukan apa saja sih. Nah, apa yang dia harus lakukan, kayak misalkan tadi output daripada analisis pekerjaan adalah job spesifikasi ya, job description, job family. Nah, itu coba sudah digambarkan oleh SKKNI yang saya tampilkan saat ini. Coba saya tampilkan ya, sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Dari pemahamannya, SKKNI ini ya bermaksud untuk menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh seorang barista. Barista itu siapa sih? Ya, dijelaskan di sini. Definisi seorang barista adalah orang yang berprofesi meracik dan menyajikan minuman berbahan dasar kopi. Lalu dijelaskan juga entah espresso, grinder, barista tools itu apa aja yang dijelaskan oleh seorang barista, itu dijelaskan juga dalam SKKNI. Nah, kita masuk kepada apa aja sih yang perlu dipekerjakan atau yang akan dikerjakan oleh seorang barista. Ya, pertama kita masuk ke ini, ada tim perumus. Ya, ini ada SKKNI ini perlu teman-teman pahami dan teman-teman gunakan pada saat nanti teman-teman melakukan interview atau teman-teman yang diinterview. Kalau ditanya apa pekerjaan seorang sekretaris, kalau kalian melamar jadi sekretaris gitu, oh saya tahu sekretaris itu apa, cari SKKNI sekretarisnya kayak gitu. Oke. Nah, ini dia. Seorang barista, dia harus bisa ngapain aja sih? Nah, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih. Nah, seorang barista harus bisa melakukan apa saja? Satu, ya, mengelola bahan baku. Ini merupakan salah satu job desk dia. Fungsinya dia, ya. Lalu mengelola peralatan dan perlengkapan. Ya, dari grindernya, terus coffee makernya, baik itu yang otomatis, semi otomatis atau manual ya. Terus mengelola area kerja tuh apa kurang lebih. Jadi kalau kalian melihat sebuah barista itu dari dia order taker ya apa misalnya kasirnya itu digabung satu ruangan dengan coffee maker. Jadi di sampingnya alat-alat perlengkapannya itu jadi satu ya. Nah, area tersebut harus dikelola dengan baik. Area tersebut harus dipastikan kebersihannya, area tersebut harus dipastikan mutunya, sehingga dapat menghasilkan hasil kopi yang berkualitas. Makanya, seorang barista harus mampu juga menangani pelanggan. Jadi bukan hanya barista itu yang bikin kopi di belakang, tetapi barista juga perlu dan harus mampu melayani seorang pelanggan. Nah, ini tantangan. Beda dengan McDonald ya. Kalau yang order taker yang berhadapan dengan customer tuh biasanya kan setelah customernya bilang pesan apa, order takernya atau customernya tuh customer service-nya
itu bilang ke belakangnya tuh ke orang-orang yang di kitchen ya, apa yang dipesan sehingga disiapkan. Nah, kalau di barista itu yang menerima ya, dia juga yang membuat kopi. Tergantung pada berapa banyak tim yang ikut pada shift atau jam kerja di coffee shop tersebut. Sehingga si barista bisa bagi-bagi tugas. Ini kalau misalnya workloadnya tinggi gitu ya. Nah, bayangin aja kalau misalnya satu cafe shop datangin dalam satu waktu 20 customer, sehingga perlu dibagi-bagi. Tapi semua orang yang sebagai barista itu harus mampu melaksanakan pengelolaan kopi, meracik kopi, sampai handling compliant ya, sampai menangani pelanggan juga. Selain itu mengoperasikan peralatan ya, peralatan bukan hanya dibersihin, bukan hanya digunakan, tapi peralatan juga perlu dikalibrasi. Kayak misalnya coffee maker itu harus dikalibrasi lagi suhunya ya, bagaimana dia mencampurnya, sehingga pada saat diseduh atau pada saat digunakan kopi menjadi hasil mutu rasanya tidak berubah gitu. Kita akan coba masuk ke salah satu area job function ya, mengelola area pekerjaan, mengelola area kerja ya. Kita coba search mengelola area kerja. Mengelola area kerja ya, fungsi utama atau dalam analisis pekerjaan itu dia masuknya ke di sini ya. Itu dia masuknya ke dalam mekanisme persiapan. Jadi sebelum barista itu melaksanakan services kepada customer, dia juga harus membuat atau melakukan persiapan. Persiapan apa yang dilakukan? Mengelola area kerja. Ngapain dia dalam mengelola area kerja tersebut? Nah, ini kita coba cari ya, kita coba lihat. Nah, ini dia deskripsi unit ya. Dia harus mampu melakukan pengelolaan area kerja barista. Apaan aja yang dilakukan? Kalau sesuai dengan SKKNI tadi misalnya, elemen kompetensi ini di industri itu sama dengan langkah utama proses. Jadi si barista punya langkah utama ya, mempersiapkan area kerja. Nah, ini termasuk dalam analisis pekerjaannya dia. Ya, dia harus mampu melaksanakan persiapan area kerja. Lalu kita lihat kriteria unjuk kerjanya, dia harus bisa ngapain ya. Ternyata kriteria unjuk kerja persamaan di SKK ini adalah instruksi kerja. Instruksi kerja di sini dia harus mengetahui area kerja atau working station, diperiksa sesuai SOP perusahaan. SOP perusahaannya apa? Nah, mengacu lagi kepada misalnya dia adalah barista di Jeko. Berarti dia harus memiliki SOP perusahaan working station di Jeko. Nah, dari situ area kerja working station yang telah diperiksa dipastikan kebersihannya. Salah satunya memeriksa kebersihan. Ya. Lalu kita lihat elemen kompetensinya. Instruksi utamanya mempersiapkan alat dan perlengkapan kerja. Jadi alat sebelum digunakan ya, dipersiapkan. Ngapain aja nih persiapannya? Seorang barista harus mampu ya mengkalibrasi misalnya mesin kopi dan alat penggiling kopi, dilakukan kalibrasi sesuai SOP perusahaan. Nah, inilah salah satu hasil dari analisis pekerjaan yang dapat kita gunakan. Jadi teman-teman, pada saat ingin mencari tahu apa sih pekerjaan seorang barista, nggak perlu lagi nanya-nanya ke teman ya, tapi cukup cari SKKNI-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional. Oh, ternyata mereka itu bukan hanya menyajikan kopi, bukan hanya nyeduh kopi gitu ya. Bahkan kopi itu nggak ada yang sebenarnya mungkin dengan teknik dan lain sebagainya, dengan alat yang ada sangat jauh sekali dari yang sebenarnya kita pikirkan bagaimana pengolahannya. Begitu ya. Nah, kalibrasi sesuai SOP. Kalibrasi ini apa? Tadi alatnya dites lagi ya, ada kerusakan tidak, sesuai dengan standarnya tidak. Lalu pengujian produk dilakukan dari mesin dan alat penggiling kopi sedang dikalibrasi. Jadi kopi itu
sebelum si customer datang, kita harus memastikan alat penyeduhnya, alat penggilingnya itu udah beres sesuai dengan hasil yang diharapkan. Caranya bagaimana? Dikalibrasi. Ya, kita pastiin, kita praktekin dulu. Ini kalau kita tes, ini ada kendala nggak? Sebelum kita ngelayanin orang, kita bikin kopi dulu berarti. Ya, kita bikin kopi dulu. Nah, kopi ini sesuai nggak dengan ekspektasi yang diharapkan oleh barista atau si customer. Jangan sampai hanya karena alatnya rusak atau kekurangan suhu, ya, penggilingan kopi atau produk kopi yang disajikan jadi tidak sesuai, gitu. Lalu parameter hasil kalibrasi mesin, nah ini ditetapkan. Kayak misalnya suhunya harus sekian derajat, nah itu ditetapkan. Si barista harus mengetahui. Nah, hal-hal tersebut menjadi penting ya. Jadi bukan hanya nyeduh kopi bisa pakai alatnya, terus kalau alatnya rusak kayak gimana. Nah, seorang barista kalau misalnya alatnya rusak, dia berarti kan harus bisa pindah dari yang otomatis ke manual, ya. Nah, itu harus juga diperkirakan. Analisis pekerjaan itu membuat seorang itu mampu, kalau misalnya tidak bisa melakukan suatu pekerjaan dengan suatu alat atau instrumen tertentu, dia harus mampu atau capable dengan alat yang lain dengan hasil yang sama. Nah, itu namanya kalau di kompetensi namanya transfer skill, ya, transfer skill. Oke, lanjut. Selanjutnya, dalam analisis pekerjaan ada batasan variabel. Batasan variabel ini maksudnya adalah spesifikasi sesuai dengan konteks. Jadi kalau tadi dijelaskan di YouTube, ya, seorang fashion designer itu harus punya kapasitas pendidikan apa, dia harus punya memahami apa, yang dimaksud dengan desain itu apa, kalibrasi itu apa. Nah, itu dijelaskan pada konteks variabel. Ya, batasan variabel ini adalah definisi-definisi, ya, hakikat yang bisa kalian pelajari kalau kalian mau masuk ke barista misalnya, atau work job tertentu. Di sini misalnya dijelasin unit kompetensi yang untuk mengelola area kerja working station seorang barista. Yang dimaksud mempersiapkan alat dan perlengkapan kerja. Ya, poin ketiga, dalam unit kompetensi ini adalah tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan serta aktivitas. Jadi dari segi menyimpan peralatannya dan perlengkapannya itu barista tuh harus paham, gitu. Yang dimaksud dengan kalibrasi, ya, ada dalam unit kompetensi ini adalah melakukan penyesuaian ulang parameter mesin kopi. Jadi mesin kopinya dicek lagi, udah sesuai belum, alat penggilingannya udah sesuai belum kehalusannya. Jangan sampai karena nggak halus, ya, merubah cita rasa dari kopi tersebut. Ya, yang dimaksud dengan parameter dalam unit ini tidak terbatas pada misalnya, nah ini dia, suhu air harus mampu diseduh hingga 96 derajat Celcius. Nah, tekanan pompanya harus 8,5 sampai 9,5 bar. Nah, ini kalau tidak dikalibrasi ternyata alatnya loyo gitu ya, alatnya rusak atau kepentok sehingga turun kapasitasnya menjadi 7,5. Nah, hasil espressonya nanti salah. Jadi tidak sesuai. Nah, ini yang menjadikan analisis pekerjaan menjadi semakin detail, dan yang menjadi user atau manager itu puas karena si employee-nya atau karyawannya dapat bekerja sesuai dengan standarnya. Standarnya ngambil dari mana? Dari SKKNI. Kayak gitu, ya. Lalu waktu ekstraksi dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan oleh seorang barista. Jadi bukan hanya apa yang kita lihat, dia tahu dan bisa menjelaskan produk kopinya itu apa. Lalu yang dimaksud dengan peralatan apa sih salah satunya, dan tidak kurang dari misalnya kain pembersih meja. Nah, ini penting. Hal seperti ini penting. Kain pembersih, peralatan dan perlengkapan. Beda nih, yang bersihin meja sama bersihin peralatan jangan disamain. Maksud satu topo misalnya dipakai buat bersihin cangkir juga, bersihin meja juga. Nah, itu nggak boleh. Ya, sapu, kain pel ini standar, kalian pasti tahu. Perlengkapan, cairan pembersih, ember dan lain sebagainya pasti kalian tahu. Nah, itu adalah
apa analisis pekerjaan, salah satu job desknya siapa? Barista. Yaitu apa? Mengelola area kerja. Coba bayangin rekan-rekan sekalian, di sini ada 9 unit kompetensi atau 9 SOP prosedur yang harus dijalankan oleh si barista. Yang otomatis barista itu punya tanggung jawab selain mengelola area kerja, juga menangani pelanggan, mengoperasikan peralatan, mengembangkan produk kopi. Kalau misalnya ada kopi baru nih ya, atau campuran baru ya, nah itu dia harus tahu. Mengikuti prosedur K3, menangani situasi konflik. Jadi kalau ada customer konflik dengan barista yang lain atau antar baristanya ada konflik, ini harus kayak gimana? Nah, itu termasuk pada analisis pekerjaannya si barista. Jadi kalau kita diskusi tadi hasil dari hasil dari analisis pekerjaan kan ada banyak nih. Tuh, job specification ya, job description ya, elemen analisis pekerjaan. Nah, itu dengan mudah sudah dirangkum pada standar kompetensi kerja nasional. Jadi untuk teman-teman sekalian, silahkan cari pekerjaan apa yang teman-teman cita-citakan ya, atau teman-teman sedang kerjakan sekarang ya. Coba cari SKKNI-nya apa. Tinggal searching misalnya di Google SKKNI untuk tour guide. Nah, buat teman-teman yang suka jalan-jalan nih, yang suka bawa tamu, SKKNI tour guide apaan aja. Nah, tinggal diketik, terus teman-teman bisa download SKKNI tour guide atau pemandu wisata. Nah, ini dia, ada yang nerbitin ada yang ngedownload memberikannya dari HPI Jakarta ya, dari LSP pariwisata. Nah, kita akan bahas nanti terkait LSP, bagaimana SKKNI ini digunakan. Kalau sekarang kita tinggal pakai SKKNI ini untuk kepentingan penerapan pada organisasi industri, yaitu untuk menganalisis pekerjaan. Nah, ini adalah langkah mudah rekan-rekan sekalian untuk mencari